Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita dan berkumpul di tempat yang terbaik ini, tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini, yaitu masjid-masjidnya, rumah-rumahnya. Apalagi jamaah sekalian, kita sudah berada di penghujung Sya'ban. InsyaAllah lusa malam kita sudah sholat tarawih. Hari Kamis kita sudah mulai puasa insyaallah ta'ala, yang hampir bisa dipastikan awal Ramadannya itu sama. Yang beda lebarannya, ya, kemungkinan besar lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah untuk bisa menghidupkan musim-musim ketaatan bulan Ramadan yang sudah akan menjelang ini. Ya, belum tentu kita masih mendapatkan umur, masih diberikan fursah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia yang sama. Ikhwah dan akhwat sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah memasuki bab yang ke-28, yaitu babu ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrugu minhu. Bab tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan makan dan setelah makan. Ini lagi-lagi menunjukkan kesempurnaan agama kita jamaah sekalian. Urusan yang sederhana sekalipun, makan, ya, pakai sendal, keluar dan masuk masjid, keluar dan masuk toilet, itu semuanya ada tuntunannya dalam agama kita. Termasuk perkara yang asalnya duniawi jamaah sekalian, yaitu aktivitas makan, tetapi ia bisa berlimpah berkah, berlimpah pahala kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Imam At-Tirmidzi menyebutkan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandal al-Yafi'i an Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub al-Ansari. Beliau mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari.
Faqurriba ilaihi ta'amun, dan didekatkan kepada beliau hidangan makanan. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalana. Saya tidak pernah, atau kami tidak pernah melihat makanan yang paling berberkah selain daripada makanan yang kami makan saat itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala aqalla barakatan fi akhiri. Namun ternyata pada saat lagi makan sampai akhirnya selesai aktivitas makan itu, di penghujung aktivitas makan itu, seakan-akan keberkahannya hilang, berkurang. Padahal tadi di awal pada saat Rasulullah makan dengan sahabatnya ini, kata Abu Ayyub Al-Ansari, ini luar biasa berkahnya. Tidak pernah kami mendapati makanan yang lebih berberkah dari ini. Tapi pas di akhir atau pada saat sementara makan sampai selesai makan itu, terasa hilang berkahnya. Terasa kurang sekali berkahnya, beda di awal-awal tadi. Ya. Kemudian fakulna ya Rasulullah kaifa hadza. Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kenapa hal ini bisa terjadi? Tadi di awal terasa sekali berkahnya, tapi di akhir terasa hilang keberkahan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna dzakarna ismallahi hina akalna. Tadi di awal itu kita semua membaca basmalah sebelum makan. Thumma qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Lalu ada orang yang ikut gabung dengan kita tadi ini, dia tidak baca basmalah, sehingga syaitan pun ikut makan bersamanya. Ini jamaah sekalian menunjukkan hal yang sangat sederhana saja, yaitu membaca basmalah pada saat akan makan, tapi ternyata efeknya sangat besar sekali. Hilang keberkahan makanan itu. Dan bukan cuma orang yang lupa mendapatkan dampaknya, tetapi orang yang ikut makan bersamanya itu juga terdampak. Ini jamaah sekalian, bahayanya kalau kita hidup berjamaah atau bersama, baru ada di antara kita yang melanggar. Dampaknya akan merata kepada yang lain. Walaupun semuanya tadi sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kata Rasul di awal tadi semuanya kita baca basmalah, tapi ada ikut nimbrung makan, lupa baca basmalah, dan syaitan pun ikut makan bersama kita. Akhirnya hilang keberkahan makanan tersebut, jamaah sekalian. Maka begitu dalam kehidupan berjamaah kita, ikhwah dan akhwat, harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kapan ada yang bermaksiat, maka dampaknya akan mengena yang lainnya. Bukan cuma orang yang bermaksiat saja. Kalau suatu penduduk negeri sudah biasa terjatuh dalam maksiat, orang solehnya sekalipun akan mendapatkan dampaknya. Ya, karena kalau bencana sudah terjadi, jamaah saya tidak pilih-pilih. Ya, hal yang paling dekat, kalau banjir kan bukan rumahnya ustadz juga kena. Ya, rumahnya orang soleh juga kena. Rumahnya Pak Kiai juga kena, tidak dipilih itu. Ini rumahnya Pak Kiai, ini rumahnya ahli ibadah, cuma rumah ini yang digenangi, tidak seperti itu. Makanya ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hal yang sangat sederhana saja, sekedar membaca basmalah. Makanya sebagian ulama bahkan menganggap wajib, wajib membaca basmalah sebelum makan, karena hilang keberkahan dari apa yang kita makan. Bahkan syaitan ikut bersama dengan kita.
Meskipun sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, karena setiap perkara-perkara adab itu perintahnya adalah sunnah dan larangannya adalah makruh. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang paling kita harapkan dalam makanan itu adalah keberkahannya. Untuk apa kita makan kalau kita tidak mendapatkan keberkahannya jamaah sekalian? Karena kita makan, kita minum bukan sekedar untuk kenyang saja, bukan sekedar untuk makan yang enak saja, memenuhi selera kita. Tetapi orang beriman itu makan, ia cari berkahnya. Yang berkahnya itu ada pada 3 hal kata ulama kita. Orang yang berkah makanannya itu akan menjadi penyemangat untuk beribadah, berenergi ia untuk beribadah, bukan malah sebaliknya setelah makan kenyang tambah malas beribadah. Itu ciri-ciri makanan yang tidak berkah. Dengan makanan itu yang berberkah membuat kita sehat, bukan justru membuat kita sakit-sakitan. Kalau sudah makan kambuh lagi penyakitnya, ini tanda-tanda makanan yang kurang berkah jamaah sekalian. Yang selanjutnya, makanan yang berkah itu membuat kita semangat beraktivitas, melindungi kita dari penyakit, dan kita perlu untuk hal itu. Termasuk pada hadis ini jamaah sekalian, kenapa Abu Ayyub Al-Ansari itu tahu, dia bisa rasakan di awal makanan ini terasa berkah, tapi pas di akhirnya terasa hilang keberkahannya. Kalau kenyang itu kan bisa diukur. Iya. Tadi kenyang, sekarang lapar lagi. Terus apa kira-kira indikatornya berkah atau tidak berkahnya makanan saat itu yang sementara makan? Kenapa bisa seorang sahabat tahu tadi itu berkah sekali makanan, tapi pas di akhir hilang berkahnya, sementara berkah ini kan tidak terlihat. Iya. Kata ulama kita jamaah sekalian, di antara tanda makanan yang berkah pada saat kita sementara makan, makanan yang 1 orang itu cukup untuk 2 orang. Itu di antara tanda-tanda makanan yang berkah. Maksudnya apa? Pada saat kita makan tadi itu terasa makanan ini cukup untuk kita, alhamdulillah. Tapi kapan kita makan makanan banyak sebenarnya tapi terasa tidak cukup, jangan-jangan itu tanda-tanda makanan itu tidak berkah jamaah sekalian. Jangan-jangan ada juga yang lupa baca basmalah. Makanya sunnahnya kalau kita baca basmalah itu bukan di dalam hati saja. Ini bukan ibadah hati. Basmalah ini ibadah lisan, harus dilafadzkan, bahkan dikeraskan supaya yang lain yang lupa bisa ingat, atau yang belum makan bisa diingatkan dengan hal itu. Jangan dalam hati. Ini bukan ibadah hati, tetapi ibadah lisan. Baca bismillah, biar yang lain juga dengar. Karena itu tadi jamaah, kapan kita makan bersama-sama ada orang yang lupa baca basmalah, maka dampaknya ikut sama makanan yang lainnya jamaah sekalian. Abu Ayyub Al-Ansari rasakan betul, tahu betul tadi di awal ini berkah makanan ini, tidak ada makanan yang melebihi berkahnya makanan ini. Kata ulama kita, karena terasa saat itu cukup. Karena begitulah bagi orang beriman, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Tidak sebaliknya jamaah sekalian, makanan 2 porsi tidak cukup untuk 1 orang. Iya, kalau makanan yang berkah itu mungkin sedikit kelihatan tapi terasa cukup. Iya. Dan ini menunjukkan juga kecerdasannya seorang Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga ia langsung bertanya kepada Rasul, dan ini adalah ilmu. Ya, ini menunjukkan kecerdasannya seorang Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, kita pernah sebutkan saat Rasulullah SAW baru sampai di kota Madinah, itu diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya, ditarik-tarik Rasulullah. Ya, di rumah maki bermalam, karena Rasul belum punya rumah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari lihat Rasul dikerumuni, sementara barangnya masih ada di unta. Abu Ayyub Al-Ansari ambil barang-barangnya Rasul, disimpan di rumahnya. Iya, Rasulullah mengatakan, kalian mengambil saya, barang-barang saya kemana? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, sudah di rumah. Kata Rasulullah, kalau begitu saya ikut dengan barang saya. Iya.
Termasuk saat itu jamaah sekalian, saat lagi makan-makan dengan Rasul, Abu Ayyub Al-Ansari tahu ini makanan tadi di awal berkah, tapi di akhir kok hilang berkahnya. Makanya langsung bertanya pada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sirnya, menyampaikan rahasianya, bahwa tadi itu di awal semuanya kita baca basmalah sehingga terasa keberkahannya, tapi ada tiba-tiba yang ikut makan sama kita. Pas lagi kita makan ikut nimbrung dan ia tidak baca basmalah, sehingga syaitan pun ikut makan. Ini jamaah sekalian, iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa basmalah itu tidak bisa diwakili. Beda dengan salam. Ya, kalau salam kita rame-rame misalnya datang ke suatu majelis, sudah ada satu yang mengucapkan salam, sudah selesai. Menjawabnya pun juga demikian. Tapi kalau basmalah semuanya harus mengucapkan basmalah kalau makan. Ya, tidak bisa kalau ada acara makan bersama atau acara pengantin, yang penting sudah ada yang mengucapkan basmalah, yang lain sudah tidak perlu. Nah, ini menunjukkan bahwa mengucapkan basmalah pada saat akan makan bersama-sama itu tidak bisa diwakilkan. Ya, setiap orang harus membaca basmalah pada saat akan makan. Walihada jaa fi hadithi Jabir inda Muslim, ada riwayat yang lain di dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya. Kalau seseorang itu masuk ke dalam rumahnya dan ia mengucapkan basmalah, mengingat Allah saat akan masuk dan saat akan makan, setan akan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada kesempatan kita untuk bermalam di rumah ini, dan kita tidak dapat juga makan malam di tempat ini. Ini pada saat kita akan masuk rumah dan pada saat akan makan. Iya. Kalau kita masuk rumah dan makan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kata syaitan kita tidak dapat tempat bermalam malam ini dan kita tidak dapat juga makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabit. Tapi kalau ada orang yang masuk ke rumahnya, ia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, kalian dapatkan jatah malam di tempat ini. Kita bisa bermalam di tempat ini. Fa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Kalau ditambah lagi ia lupa basmalah pada saat akan makan, maka syaitan akan mengatakan kepada temannya, bukan cuma tempat tinggal, kita pun dapat makan di tempat ini. Nah, ini bahayanya jamaah sekalian. Hal-hal ibadah yang nampaknya sederhana, ucapan yang nampaknya ringan, tapi kalau kita lupa atau kita tinggalkan, dampaknya sangat besar sekali. Satu rumah ki sama syaitan, sama-sama ki syaitan makan jamaah sekalian. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih. Maka jamaah sekalian, hendaknya sunnah-sunnah yang seperti ini dijaga. Sunnah yang nampaknya sangat sederhana sekali, tetapi memiliki dampak yang besar pada keberkahan hidup dan rumah tangga kita. Ya, kita masih ingat waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif, beberapa hari Rasulullah berdakwah di sana, tidak ada yang masuk Islam, tidak ada yang menerima dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pas beliau pulang sudah dilempari batu, lagi berdarah-darah beliau, dilihat oleh Utbah bin Rabi'ah karena Rasul singgah di kebunnya. Ia perintahkan kepada petugas kebunnya, pekerja di kebunnya itu, untuk berikan Rasulullah setandan anggur karena kasihan. Pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau makan anggur itu, ia mengucapkan basmalah. Pegawai kebun ini, pekerja kebun ini, ya, yang ternyata ia bukan orang situ, ia mengatakan sudah sekian tahun saya tinggal di sini, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar orang membaca basmalah kalau mau makan.
Ya, kata Rasulullah, dari mana engkau memang? Kata orang ini, saya dari Nainawa, dari Irak. Apa agamamu? Dulu agama saya Nasrani. Kata Rasulullah, oh itu kampungnya saudara saya Yunus bin Matta. Lalu ditanya sama orang ini, dari mana pula kau kenal Yunus? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia seorang nabi dan saya pun seorang nabi. Maka orang ini akhirnya mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Mungkin kita berdakwah jamaah sekalian, belum tentu orang mungkin dengar dakwah kita. Apalagi kalau sudah ada sentimen pribadi, sudah tidak suka, tapi dengan akhlak, dengan perbuatan yang langsung terasa, langsung terlihat, itulah yang luar biasa jamaah sekalian. Termasuk sunnah-sunnah yang sifatnya kecil, memulai dengan basmalah, bersin dan seterusnya jamaah sekalian. Ini perlu dijaga. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, faqad thabata fi sahihi Muslim, ada di dalam sahih Muslim juga dari Hudzaifah, annahu qala, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nad'a aydiyana hatta yabda Rasulullah fayad'a yadah. Kata Hudzaifah, kalau kami kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada acara makan-makan, maka kami tidak pernah mendahului Rasulullah, tidak pernah tangan kami yang duluan, kami tidak ambil kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengambil duluan. Jadi tidak ada yang memulai jamaah sekalian karena Rasulullah belum ambil. Wa inna hadarna ma'ahu marratan tu'aman faja'at jariyah ka'annaha tudfa. Pada saat itu kami lagi kumpul dengan Rasulullah mau makan, tiba-tiba ada yang datang, seorang jariyah, budak perempuan, ya, langsung seperti orang yang terburu-buru sekali. Ia langsung ambil makanan tersebut. Iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghempaskan tangannya. Datang juga Arabi, orang Arab Badui, langsung terburu-buru ambil makanan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghempaskan tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkar smullahi alaihi. Sesungguhnya syaitan itu sangat senang sekali apabila tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita makan. Dan setanlah yang membuat dua orang ini tadi terburu-buru sampai dia lupa baca basmalah, ambil makanan langsung mau makan saja. Hadis ini juga menunjukkan jamaah sekalian, bolehnya kita mengingatkan orang lain. Kalau kita sementara ada acara makan, kita curiga jangan-jangan ikhwah ini tadi lupa baca basmalah. Tidak apa-apa diingatkan, ya baca basmalah aja kita tadi. Iya. Ya, jangan-jangan saudara kita lupa baca basmalah, saking pentingnya jamaah sekalian. Ya, saking urgennya membaca basmalah pada saat kita akan makan. Sampai Rasul menghempaskan tangan orang ini yang kelihatan terburu-buru, dan Rasul tahu orang ini tidak baca basmalah. Syaitan yang membuatnya terburu-buru seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Hisham ad-Dastuai an Budail al-Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallah ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di antara kalian, seseorang di antara kalian lupa untuk mengucapkan basmalah saat akan makan, falyakul, hendaknya ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini saking pentingnya jamaah sekalian. Sampai saat kita lupa basmalah,
harus tetap diucapkan penggantinya. Harus diqadha dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya dan di akhirnya. Ya, karena kita manusia biasa lupa. Ya, itu perkara yang biasa. Yang menjadi masalah kalau selalu lupa. Nah, itu masalah itu kalau selalu lupa. Kalau satu kali, dua kali namanya manusia. Tapi kalau selalu lupa, nah itu masalah itu. Itu sudah bukan hal biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah tertawa saat beliau lagi makan sama sahabatnya. Beliau tertawa lihat sahabatnya. Ya, Rasulullah ditanya, kenapa tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saudaramu itu lupa baca basmalah. Pas sementara makan baru teringat. Ia baca ini bismillahi awwalahu wa akhirahu, sehingga syaitan langsung muntah-muntah. Ya, tapi jangan diniatkan untuk lupa. Ya, saya mau kasih muntah-muntah syaitan deh. Jangan baca di awal, nanti sudah makan atau saat sementara makan. Nah, itu bukan lupa namanya kalau disengaja. Iya, sunnahnya diucapkan di awal. Tapi kalau kebetulan kita lupa, maka dibaca ini jamaah sekalian, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya dan di akhirnya. Dan ini juga digunakan oleh ulama kita sebagai hujjah bahwa yang dibaca pada saat akan makan itu bismillah saja, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun sebagian ulama kita ya menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim masuk dalam keumuman hadis tersebut, tapi wallahu taala alam, dari lafaz-lafaznya memang kelihatan yang dibaca memang cuma bismillah. Ya, dengan itu saja, tidak sampai sempurna seperti saat Rasulullah menulis surat bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau akan makan dengan bismillah itu sudah cukup. Ya, karena penggantinya tidak sampai juga mengatakan bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Rasul cuma mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan kita pada saat kita lupa membaca basmalah. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, ini sudah pernah juga kita bahas. Hadis dari Umar bin Abi Salamah, iya, anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah dengan ibunya, yaitu siapa? Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini punya anak namanya Umar, namanya anak kecil. Iya, biasa makan ke sana kemari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udnu ya bunai, mendekat ke sini wahai anakku. Ini juga menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada anak kecil sekalipun, bahkan kepada anak tiri sekalipun. Ya, biasanya kan orang mengatakan yang paling kejam itu ibu tiri atau ayah tiri. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang sekali bahkan kepada anak tirinya sekalipun. Ia memanggilnya dengan wahai anakku. Udnu ilayya ya bunai, mendekat kepadaku wahai anakku. Fasammillahi ta'ala, makanlah dengan mengucapkan basmalah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat darimu. Jangan kesana kemari. Makan makanan yang terdekat darimu. Nah, ini jamaah sekalian adab-adab dasar dalam makan. Memulai dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang terdekat. Pernah ada di masa salaf, iya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan. Ya, saya bisanya cuma tangan kiri saja. Iya, dia melawan sunnah. Sudah dikatakan oleh Rasul makan dengan tangan kanan, dia mengatakan tangan kanan saya tidak bisa, tangan kanan saya maunya tangan kiri saja. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu selama-lamanya engkau tidak bisa makan dengan tangan kanan. Makanya ia lumpuh jamaah sekalian. Nah, ini bahayanya menolak sunnah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita belum mampu tegakkan, ya jangan dilecehkan, ya jangan ditolak. Mungkin kita belum mampu tegakkan, mungkin kita belum mampu laksanakan, tapi jangan dicelah.
Ya, apalagi mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah. Kalau belum mampu tegakkan, minimal diam saja. Mudah-mudahan ada waktunya bisa menegakkan sunnah. Tapi kalau sampai menolak sunnah, apalagi mencela-cela sunnah, maka ini sangat bahaya. Dan begitu banyak ya kisah-kisah para salaf kita bagaimana orang-orang dahulu menolak sunnah. Ya, dalam hadis misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyebutkan pada saat baru bangun tidur itu cuci tangan dulu, karena di antara kalian itu dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, kita tidak tahu karena tidak terkontrol di mana tangan kita. Tapi ada orang mengatakan saya tidak mau cuci tangan, saya tahu kok tangan saya di mana. Akhirnya pas bangun jamaah sekalian tangannya itu di duburnya. Waliyadzubillah. Makanya jangan sekali-kali melecehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akibatnya kadangkala sangat fatal sekali. Bukan hanya di akhirat, kadangkala orang itu dapatkan di dunia ini. Mungkin belum bisa mampu kita hidupkan, tegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi minimal diam sambil berharap mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sampai mencela, apalagi mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, istihza biddin, ya, mencela dan meremehkan agama. Yang terakhir jamaah sekalian, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail bin Riyah an Abi Riyahi ibni Ubaida an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai makan maka beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami makan, wasaqana, dan memberikan kepada kami minum, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, bagaimana dengan doa tadi? Sebelum kita makan, kan ada doa yang populer. Sejak kecil kita diajari di sekolah. Apa itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Sunni. Ya, cuma hadisnya lemah sekali. Ya, sehingga tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau dibaca bisa saja, boleh, tapi tidak boleh dianggap sebagai doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa itu yang penting artinya baik dan tidak disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan yang selalu populer. Ya, tidak apa-apa diamalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah kepada kami atas apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini artinya bagus. Ya, tapi yang sabit, yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dengan basmalah. Begitu juga dengan doa setelah makan jamaah sekalian. Ya. Kalau sebelum makan tadi minimal dengan basmalah, bismillah, itu sudah cukup. Setelah makan pun minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, itu juga sudah cukup. Doa ini yang kita bacakan tadi sepertinya ini yang banyak diajarkan di TPA. Iya, kalau ya, ini yang paling banyak diajarkan di TPA, termasuk di TPA kita. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ini hadisnya dhaif jamaah sekalian. Hadisnya bahkan lemah sekali kata sebagian ulama kita. Tetapi lagi-lagi bisa diamalkan. Yang penting jangan disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa inilah bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai makan. Ada doa yang sahih jamaah sekalian, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai makan. Iya. Kata Abu Umamah, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai makan dan makanan itu sudah dibereskan, sudah diangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Ini doa yang sahih jamaah sekalian. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, jadi kalau ada doa setelah makan yang paling sahih, yang bisa disandarkan kepada Rasulullah, adalah doa ini jamaah sekalian. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pujian yang baik, pujian yang berberkah, ghaira muwadda'in, pujian yang tidak boleh